itu syarat untuk menjadi PJ itu. Kita kan tahu ada peraturan bahwa yang bakal diusulkan jadi PJ gubernur itu paling tidak dia pejabat di eselon 1 ya, betul. yang ada di Riau. Itu yang pertama. Ya, ya kan? Atau pejabat setingkat eselon 1 di departemen Jakarta. Mau dari mana terserah. Itu yang penting dia pejabat eselon 1. Gitu. Nah, jadi gini. Kemarin juga kita bagaimana Dewan mensikapi ketika nanti 3 usulan ini tidak muncul dalam orang yang ditetapkan oleh Depdagri nanti. Jadi, gimana caranya? Pertanyaan yang sampaikan Bang Yan tadi juga sempat kami pertanyakan di kementerian. Ketika kita juga konsultasi terkait dengan persoalan PJ ini. Jadi mereka memberikan ruang. Ini lucu sebetulnya ini. Sebetulnya lucu nih. DPR memberikan ruang nama usulan diberikan kesempatan mengusulkan nama. Tapi kementerian yang menentukan juga memberikan punya usulan sendiri. Nanti mereka membentuk TPA namanya, tim penilai akhir. Tahu. Tim penilai akhir itu tuh nanti terdiri dari BIN katanya, ada kementerian, pokoknya macam nih. Nanti baru disampaikan ke presiden. Presiden yang menunjuk ini dia orangnya. Terlepas siapa yang ditunjuk oleh presiden berdasarkan masukan dari panitia tadi, tim kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Kenapa tidak? Nggak bisa. Ya percuma aja. PID mengusulkan. Itulah kalau percuma kalau percuma ya percuma. Tapi itulah mekanisme. Bilang aja sama Pak Menteri, Pak, apa saja usulan nih kalau memang kami tak masuk. Sudah kita bilang. Udah dibilang itu ya. Apa kata tanggapan Menteri? Ruang yang diberikan kepada daerah. Cuman sekedar ruang aja bisa-bisa marah yang Satria tadi, yang paham dia tentang Riau. Kalau saya berpikir begini, ini kan soal agar tidak ada konflik aja nih, agar tidak ada konflik, agar tidak ada resistensi daerah, ya kan gitu. Tapi sebenarnya itu tapi kan percuma aja. Kalau misalnya usulan Pak Edi, Satria dia paham, dia mumpuni, dia punya kompetensi bagus, dia eselon, ya kan? Kenapa tidak dia? Kenapa yang muncul orang lain misalnya? Bagaimana dengan Dewan sendiri? Kenapa tidak diributkan saja? Pak Menteri tidak bisa. Ini yang paham tentang Riau. Aturannya seperti itu. Abang kan pernah di birokrasi kan? Ketika aturan berbenturan dengan sekarang, apa kenyataannya, apa yang orang kalau birokrasi ini kalau birokrasi ini kan sama domainnya gitu. Iya kan? Sekarang kan kita bicara tentang dewannya. Nggak ada, karena bukan ada kewenangan. Dewan diberi ruang sedikit. Artinya kan Pak Edi sudah menjaring nih. Kita tidak punya alat sudah beri masukan. Nggak ada alat tekan dari DPR. Gitu ya. Mengusulkan nama saja, keputusan di atas. Gitu. Sama kita kan. Kenapa tidak dibilang percuma aja Pak? Bapak aja menentukan. Sudah kita bilang, ya udah. Jadi capek-capek saya aja sebagai ketua komisi mengumpulkan orang. Ada permainan gitu, ada tempat dia untuk Bapak ekspresikan diri. Kalau tidak selama ini kan tidak ada. Cuman sekedar mengekspresikan ekspresi aja ya. Jadi capek aja mengekspresikan sementara kita dulu macam-macam tuh. Gitu ya. Atau Pak Edi tidak punya calon mungkin. Ada. Kalau kita yakin nih. Ada. Pak yakin tidak punya calon. Saya dengar ada calon katanya Pak Edi. Malah saya dengar Bang Yan yang punya calon. Gitu ya. Berarti sama-sama. Saya kan tidak punya kompetensi untuk mengusulkan. Saya punya kompetensi menanyakan Pak Edi. Tapi di belakang layar ada. Itu kan tuduhan. Itu kan tuduhan. Saya kan cuma bintanya. Ketika usulan itu. Karena yang punya usulan itu kan Pak Edi. Kami hanya bisa membuat juknis. Gitu. Hanya sekedar juknisnya ngapain gitu. Gitu praksi ya. itu ada ketua. Ketua praksi itu perpanjang tangan partai. Ketua praksi itu biasanya melalui perintah ketua partai. Ini yang nanti nama siapa ini gitu. Kalau komisi 1 hanya menyiapkan juknis ini loh, biar tidak berkelahi kalian sama kalian nanti. Gitu aja. Usulan ini ya. Sekedar itu aja ya. Nah, itu dia. Kita juga berharap. Sampai hari ini ada yang cawe-cawe enggak untuk PJ ini? Belum ada. Dari mana dah tahu Pak Edi tidak ada? Karena orang sudah mulai gerilya, saya dengar informasinya. Orang sudah mulai gerilya, ada yang cawe-cawe untuk PJ. Di luar saya dengar Pak Edi juga ikut dalam kancah itu. Apa benar ini? Sudah ada cawe
cawe-cawe ini, Pak Edi? Pak Edi kan orang politik, wartawan, tentu tahu cerita ini. Saya malah dengar nama Bang Yan yang bermain di luar itu. Apa hubungannya Bang Yan? Bang Yan kan nggak di... Nah, ini kan permainan politik, kan Bang Yan juga orang politik. Iya, saya bukan. Alumni kan? Udah lagi, udah diganti Satria kemarin. Udah diganti Satria. Jadi banyak kali nama Bang Yan di luar. Saya bilang ini kok bisa begini, kan? Kami yang formal menyusun ini tidak ada. Artinya kalau ke saya, Edi bilang gitu, orang tidak akan menerima karena tidak punya peran Yan Prana di situ di dalam cawe-cawe itu. Tapi kalau Edi ada, pasti orang yakin karena dia ikut menggodok Komisi 1 untuk cawe-cawe ini. Nah, ini gimana mensikapinya? Juknis saja. Cuma juknis. Cuma juknis saja. Kalau juknis capek-capek aja, kasih aja Satria misalnya, atau Yandri yang tenaga ahli Bapak, kasih aja sama dia, selesai. Juknis ini kan, gitu. Yang kita siapkan sekarang ini agar dia soft landing gitu loh. Oh gitu ya. Agar tidak terjadi benturan. Makanya acuan kita waktu itu Permendagri itu memberi ruang, kita sandingkan dengan tatip kita bagaimana pola mengambil keputusan. Oke, Pak Edi tenang dulu sambil kita minum kopi, Pak Edi ya. Sama lah kita minum kopi. Bukan ini minum dulu. Kan sudah disediakan, sama kita punya nih. Iya, Pak Edi punya. Iya. Janganlah takut, Pak Edi ya kan. Minum dulu kita kan, oke? Iya kan. Ini serius ya? Iya. Kenapa Pak Edi takut? Ini kan Pak Edi, rumah Pak Edi. Iya, kan betul, gitu. Betul. Kok dibertanyakan lagi sama anggotanya ini? Karena setengah ini, apa persoalannya gitu. Apakah memang agak mungkin menghemat? Iya kan, menghemat terkait dengan APBD katanya mudah dipotong di Riau. Makanya kopinya separuh, nggak perlu dia. Gitu ya, mulai dipotong gitu ya anggarannya. Oke. Kita lanjut dulu, Pak Edi ngelihat peta politik ini kan artinya kalau sekedar usulan nama 3 calon, dia tidak memahami tentang Riau, masyarakat kan menunggu. Apa sih kerja Dewan? Apa ndak pernah menjaring yang namanya Satria, yang namanya Yandri untuk ikut dalam konstelasi politik di Riau, dan dia paham betul tentang Riau. Dia orang hebat. Kan banyak orang-orang Riau yang ada di Jakarta juga perlu Pak Edi usulkan. Jadi gini. Yang khawatir saya... Jadi gini, dia memang ada kriteria pengusulan. Mereka harus memahami daerah. Iya. Itu biasa. Normatif seperti itu. Terus? Pejabat eselon 1, kemudian baik di daerah maupun kementerian. Kemudian juga punya wawasan tentang keriauan, punya sebagai abdi negara yang ini, yang punya kecakapan segala macam. Itu normatif lah. Normatif ya. Seperti itu. Terus tentu orang mau tahu juga latar belakang PJ ini juga jadi perhatian orang. Ini gimana Pak Edi mensikapi latar belakang calon PJ ini? Tentu dipertanyakan orang juga. Kalau misalnya dia tidak bagus, juga orang berpikir juga Satria yang wartawan, Yandri yang wartawan, ya kan Oji yang wartawan, dia lihat ini orang tidak bagus kok diusulkan juga oleh Edi tadi. Edi ini ngerti enggak? Kan itu persoalannya. Jadi gini, saya mungkin mengembalikan pemikiran Bang Yan, agak lenceng jauh nih. Saya hanya membuat juknis. Mungkin agak paham sedikit Bang ya. Oke. Juknis bagaimana cara mengusulkan. Gini Pak. Sebentar dulu. Bagaimana cara mengusulkan. Tergantung siapa orang yang diusulkan, bukan kewenangan saya. Nah, begini. Itu partai politik yang mempunyai wakil di DPRD. Benar. Pak Edi kan representasi partai yang ada di Dewan tadi. Partai itu ya artinya kan gini, komisi membuka ruang kepada masyarakat, kira-kira siapa calonnya, kan gitu, diberikan ruang dia kepada misalnya adik tadi, kira-kira dari mahasiswa siapa yang bagus ya gitu. Nah, berikan ruang. Jadi gini, saya juga sebenarnya ini tidak kita buka rame pun tidak ada masalah. Karena di situ tuh penjelasannya usulan nama, Nah, kami hanya ingin menerjemahkan bahwa sebenarnya historisnya usulan itu tuh sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, itu sebenarnya kalau dari Permendagri itu tidak ada sampai begini jauh, tidak ada. Jadi gini, pertanyaan saya adalah ketika Edi representasi dari partai,
yang notabene tadi disampaikan oleh Edi bahwa PJ itu nanti usulannya dari partai. Ya. Tentu Edi sebagai orang partai juga ikut memberikan pendapat, masukan. Karena di sini komisi sudah mulai membicarakan itu, menggodok teknisnya. Nah, tentu sudah bisa secara anggota partai menyampaikan kepada partai, ini loh juknisnya yang kita siapkan. Tentunya kita perlu orang-orang ini. Ini gimana? Jadi gini, jadi saya kan sebenarnya ya unsur partai unsur ya. Tapi di dalam partai sendiri kan ada struktur. Partai yang ada di DPR itu tuh dianggap mewakili masyarakat ya. Itu menariknya mengambil apanya sebetulnya di situ. Nah, tapi kalau dalam pengambilan keputusan partai itu bisa melalui ketua partai, bisa melalui ketua fraksi. Jadi kami di fraksi di komisi tidak ada terlibat dalam hal itu. Oh gitu ya, lebih ke partai ya. Nah, Pak ini kan juga anggota partai. Ya, paling-paling menyampaikan kepada ketua. Oh, menyampaikan kepada ketua. Bahwa kami itu tergantung partai ya. Nah, mungkin di sini nanti mungkin peran-peran masyarakat, tokoh masyarakat segala macam bisa di sini masuk. Karena semangat awalnya kan semangatnya bahwa partai politik itu adalah representasi dari masyarakat yang ada di Riau. Ya, kan sebagai ketua Komisi 1 yang selalu orang tanyakan terkait dengan usulan ini. Kedepannya nanti dalam waktu dekat ini Pak Edi memberikan ruang enggak untuk menjaring aspirasi terkait dengan PJ Gubernur ini? Jadi kami kami kan sudah mulai. Pertanyaan saya, Pak Edi buka ruang enggak untuk? Kita sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kemudian juga dengan lembaga adat, kemudian juga dengan akademisi. Malah juga di situ kita diskusikan dengan akademisi bahwa kita sebenarnya semangatnya ini adalah meminta masukan daripada masyarakat Riau terkait sosok figur yang ingin mereka yang diusulkan oleh DPR dalam PJ, pengusulan PJ. Seperti pengusulan PJ ya. Sudah mulai dibicarakan ya. Apakah sekarang ini baru pertemuan-pertemuan sifatnya informal, tapi formalnya belum ya? Belum. Artinya kemungkinan ke depan itu kita buka untuk bisa memberikan pendapat, memberikan saran, atau nanti Pak Edi panggil mereka terkait dengan PJ ini. Jadi nggak bisa. Nggak bisa itu ya, bisa memberikan ruang ya. Nah, artinya gini nanti, kita menghimbau Komisi 1, nggak bisa kami yang menerima, nggak bisa. Kami Komisi 1 yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, karena kami yang membuat juknis ini, meminta masyarakat jika ada yang disampaikan, masukan, usulan segala macam, sampaikan ke DPR. DPR. Untuk masyarakat tahu tadi gimana caranya? Nah, nanti, untuk masyarakat misalnya gini, Pak Edi kan bilang masyarakat boleh mengusulkan calon PJ melalui saluran apa dipakai? Apakah melalui Komisi 1, apakah melalui fraksi atau melalui partai? Itu gimana caranya masyarakat tahu? Jadi gini, kami kan juknis ini kan baru udah di ujung nih, udah di ujung, sudah kami diskusikan dengan akademisi dan nanti Komisi 1 akan merekomendasikan juknis ini ke pimpinan DPR. Oh gitu. Setelah nanti pimpinan DPR mendapatkan rekomendasi ini, kita menunggu sebagai kita akan menunggu feedback dari pimpinan DPR terkait dengan proses pengusulan ini. Kalau memang nanti kami ditugaskan untuk menampung masukan-masukan dari masyarakat, silakan, kami siap. Oh gitu. Tapi sekarang belum bisa kami mau, nanti lewat kita tidak bisa, karena ini baru rekomendasi yang akan kami sampaikan pimpinan. Nanti pimpinan lah yang akan nanti memberikan apakah itu nanti nota dinas segala macam penugasan untuk merangkum semua aspirasi masyarakat melalui itu. Boleh, artinya Komisi 1 dipersilahkan dia menjaring ditugaskan oleh pimpinan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan calon PJ ini calon PJ gitu ya. Oke, Pak Edi, yakinkah Pak Edi tidak ada cawe-cawe terhadap PJ Gubernur ini untuk kedepannya? Dari siapapun lah dia sampai hari ini? Nggak yakin ya, tetap berjalan dengan relnya ya. Maksudnya tentu ada yang punya kepentingan untuk jadi PJ. Betul lah. Oh gitu ya, pasti ya. Pasti ada ya. Pasti. Dari Dewan sendiri tidak ada. Kalau saya melihat di Dewan tidak ada. Belum ada ya. Yakin nih Pak Edi. Karena kan nanti ke partai juga. Makanya katakanlah misalnya partai yang
dominan di DPRD Riau, tentu dia pinginkan calon kuatnya ini gitu. Nah, makanya kita menghimbau masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat ulama di Riau untuk mengawal ini juga. Jangan lepaskan gitu. Kalau dilepaskan, ya namanya barang lepas lah kan, tentu diburu orang macam-macam nanti. Jadi saya mungkin berharap proses ini yang sudah kita lahirkan beberapa bulan yang lalu, kita coba untuk merangkum ini berjalan dan tetap dalam pengawasan dari tokoh-tokoh masyarakat kita yang menginginkan Riau ini betul-betul menjadi lebih baik dari ke depan. Oke, sekarang terima kasih, kita sudah berbincang bual YP sore ini dengan Edi Muhammad Yatim yang saat ini dia adalah Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau. Harapan kita tentunya tertumpang kepada beliau sebagai Ketua Komisi 1 bersama anggotanya untuk bisa lebih memberikan ruang lah kepada masyarakat terkait dengan PJ Gubernur yang ke depan ini. Apatah lagi dalam waktu dekat ini masa jabatan Gubernur akan berakhir. Tentu usulan dari Dewan terkait dengan PJ Gubernur yang sudah diberikan secara aturan untuk mereka mengusulkan nama-nama PJ Gubernur. Nah, kepada PJ Gubernur, calon-calon PJ Gubernur nanti tentu kita harapkan orang-orang yang betul-betul paham tentang Riau, karena waktunya masih ada nanti mulai dari November sampai November tahun depan itu memang ada PJ Gubernur yang kita harapkan nanti dia paham sangat tentang Riau, dia ngerti sangat tentang anggaran Riau, dia ngerti sangat bagaimana memperjuangkan Riau. Dan kita tahu Riau dalam posisi kesulitan saat ini, khususnya dari segi anggaran. Tapi kita berharap pemimpin ke depan, PJ besok, dia bisa mengatasi banyak persoalan di Riau. Harapan kita tentu kepada Komisi 1 yang saat ini sedang menggodok secara juknis. Beliau sudah bilang tadi bagaimana nanti calon PJ Gubernur Riau ini akan bisa dilaksanakan lebih baik lagi dan lebih menjadi perhatian dari pemerintah pusat ketika akan menetapkan seorang PJ Gubernur. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktunya kepada kita. Nah, ini terakhir Pak Edi, sebelum kita menutup, kami silakan Pak Edi, ada kata terakhirnya mau sampaikan. Baik. Jadi sebagai bentuk representasi daripada keinginan masyarakat di daerah Riau terkait dengan PJ ini, kami dari Komisi 1 yang sudah berbulan-bulan menggodok ini, berharap kita mendapatkan PJ yang terbaik karena masih ada waktu hampir 1,5 tahun, Bang. Iya, 1,5 tahun. Itu anggaplah dulu 1 tahun ya. 1,5 tahun, dan ini banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu 1,5 tahun. Kalau memang kita mendapat orang pas yang tepat gitu. Nah, untuk itu kita berharap juga tokoh-tokoh masyarakat kita, alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, akademisi untuk juga ikut mengawal ini. Jangan nanti karena dilepaskan kepada partai politik, ini partai politik suka-suka aja gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi Pak Edi ini sudah menghimbau juga nih kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Riau untuk mengawal. Kalau perlu nanti juga memberikan pendapat, masukan kepada DPRD Provinsi Riau, baik itu melalui pimpinan maupun partai politik yang ada di DPRD, sehingga nanti bisa diputuskan calon-calon terbaik dari calon-calon terbaik PJ Gubernur Riau dari DPRD, sehingga nanti masyarakat meyakini benar bahwa usulan dari DPRD Provinsi Riau terkait dengan PJ Gubernur betul-betul orang yang tadi saya sampaikan, betul-betul dia memahami tentang Riau, memperjuangkan Riau, dan sangat betul-betul memahami tentang Riau dengan segala macam problemanya. Terima kasih, bisa jumpa dengan Edi Yatim, luar biasa nih orang. Ya, mudah-mudahan dia akan terpilih lagi. Kita doakan supaya terpilih lagi di 2024 nanti, karena waktu semakin dekat. Pak Edi tolong siapkan dengan baik, yakini masyarakat, perjuangkan keinginan-keinginan masyarakat sehingga nanti menjadi anggota DPRD Provinsi Riau yang terbaik. Doa kami selalu bersama Pak Edi supaya menjadi anggota yang terbaik. Akhirul kalam, terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam saya ucapkan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bual YP.
Bukan main ya.